Masjid Gede Kauman, nafas Islam di Tanah Mataram. Masjid Gede Kauman dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I bersama Kiai Fakih Ibrahim Diponingrat, penghulu keraton pertama, dan Kiai Wiryokusomo sebagai arsiteknya. Masjid ini dibangun pada hari Ahad Wage, 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah. Di pucuk atap ada mustaka berbentuk gada yang melambangkan tauhid, lalu ada daun kluwi yang artinya linui, pengingat cuman Allah yang bisa menolong kita, dan bunga gambir maknanya ngambar arum, orang yang imannya tinggi bakal harum namanya. Atap susun 3 ini bukan sembarang bentuk, tapi lambang dari 3 pilar utama Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Pagar Masjid Gede Kauman Yogyakarta memiliki motif ukiran berbentuk kepala tombak yang melambangkan pertahanan iman serta sering dikaitkan dengan makna pagar hidup, artinya yang melindungi kesucian masjid sebagai tempat beribadah. Sejak awal berdirinya masjid ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam. Para ulama keraton mengajarkan ilmu agama, membentuk masyarakat yang tidak hanya taat secara ritual, tetapi juga berakhlak mulia. Dari lingkungan inilah lahir seorang tokoh pembaharu Islam, yaitu Ahmad Dahlan. Melalui pemikirannya, ia mendirikan organisasi Muhammadiyah pada tahun 1912 Hijriah. Gerakan ini membawa semangat pembaharuan, menggabungkan nilai keislaman dengan pendidikan modern dan kepedulian sosial. Ruangan pada Masjid Gede Kauman dihiasi 5 warna utama, yakni kuning gading, emas, merah, hijau, dan biru. Kelima warna tersebut mengartikan simbol gemerlapnya dunia sekaligus lambang waktu sholat wajib. Biru untuk isya, hijau untuk subuh, kuning gading untuk zuhur, emas untuk asar, dan merah untuk maghrib. Masuk ke bagian serambi masjid tampil penuh warna dan kaya akan ornamen. Berbeda dengan ruang utama yang justru tampak polos dan sederhana. Filosofinya sangat begitu indah. Serambi merupakan ruang sosial, tempat manusia berinteraksi, berdiskusi, dan menjalin hubungan dengan sesama, sehingga nuansanya dibuat dinamis dan hidup. Di serambi ada hiasan nanasan dari kata anas yang artinya hubungan baik antar manusia. Sebelum masuk ke pintu utama masjid terdapat prasasti lukisan aksara Jawa. Lalu, jika kita lihat pintu utamanya, ada motif wajik yang melambangkan eratnya hubungan sesama muslim dan keadilan untuk siapa saja. Dan inilah bagian paling tertinggi bisa kita sebut, yaitu ruang tauhid atau ruang akhirat. Bangunan ini mempunyai banyak filosofi, seperti pada tiang jika dilihat dari depan terdapat 6 baris tiang yang memiliki arti rukun iman yang berjumlah 6. Artinya setiap kegiatan amal ibadah kita, jika kita tidak dilandasi dengan keimanan, maka tidak ada artinya. Setiap tiang yang saling terhubung mencerminkan makna bahwa kekuatan akan lebih sempurna bila ada kebersamaan dan saling mendukung. Hal ini juga melambangkan bahwa jika seluruh rukun iman dijalankan secara utuh, maka akan tercipta keharmonisan. Pada atap masjid ini bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, tarekat, dan ma'rifat. Keseluruhan struktur memberi kesan bahwa bangunan masjid dapat berdiri kokoh berkat kebersamaan sebagaimana jamaah muslimin yang merupakan kumpulan individu dengan satu keyakinan yang sama. Di bagian ruang sholat utama terdapat mihrab maksuro dan mimbar yang berada di sisi barat. Bentuk mihrab berupa tempat untuk imam sholat berjamaah, dan pada lengkung mihrabnya dihiasi dengan kaligrafi dari surat Ali Imran ayat 39 yang menyebutkan kata mihrab.
Mimbar ini dengan beragam ukiran indah yang posisinya dibuat lebih tinggi. Dengan ketinggian mimbar tersebut dimaknai sebagai simbol bahwa kedudukan tertinggi di dalam masjid berada pada pemimpin agama. Selain itu terdapat maksuro, yaitu ruang khusus yang disediakan bagi raja untuk beribadah. Kita turun ke bawah untuk melihat dan mengenal filosofis pagar masjid. Di bagian pagar masjid terdapat bentuk waluh, yang dimana stilasi lafaz wallah biar kita selalu ingat menyebut nama Allah. Kalau kita perhatikan, pagar cepurinya sengaja dibuat berlubang untuk mengingat kita kalau manusia selalu punya celah dan salah. Tidak seperti Masjid Timur Tengah, Masjid Kauman tidak memiliki kubah besar. Sebaliknya, kesederhanaan desainnya mencerminkan kearifan lokal Jawa yang menyatu dengan nilai-nilai Islam. Sejak awal berdirinya, masjid ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan dan dakwah Islam. Seiring berjalannya waktu, Masjid Gede Kauman tetap menjadi pusat kegiatan keagamaan, dari sholat berjamaah, pengajian, hingga tradisi-tradisi Islam Jawa yang masih terjaga hingga kini. Di tengah arus modernisasi, masjid ini tetap berdiri teguh. Ia menjadi pengingat bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dijaga dan diwariskan. Masjid Gede Kauman adalah lebih dari sekedar bangunan tua. Ia adalah nafas iman, denyut sejarah, dan cahaya peradaban yang terus hidup di tanah Mataram. Dari masa lalu yang penuh makna menuju masa depan yang tetap berakar pada nilai-nilai ilahi.